Hey semuanya, balik lagi di podcast GNB, gerombolan non-blok dengan gue Zizi. Nah, hari ini gue nggak sendiri nih, gue ditemenin sama teman-teman gue dari jurusan HI semua nih. Ada Rasya, ada Natasha, ada Fania, ada Dita. Maybe say hi dulu everybody. Hai hai. Hai Hai. hai. Nah, hari Halo. ini kita kira-kira topiknya yang seru apa ya, guys? Biasanya kalau anak-anak HI itu ngobrolnya tentang konflik terus nggak sih? Konflik. Iya sih, kalau konflik tuh banyak sih yang bisa dibahas. Tapi kayaknya di Timur Tengah tuh banyak kan ya konflik. Apalagi Arab Saudi sama Iran sih itu kayaknya masih berkonflik nih sampai sekarang. Oh iya ya, gue baca tuh kayaknya akar konfliknya tuh si Iran sama Arab Saudi itu udah jauh juga ternyata ya. Fannya kayaknya lu lumayan paham nih sama konfliknya. Itu gimana sih akarnya sebenarnya? Oke, ini setahu gue ya. Jadi tuh sebenarnya akar konflik dari Arab Saudi sama Iran tuh udah lama banget tuh, udah kayak berpuluh-puluh tahun lalu. Itu tuh spesifiknya awalnya tuh di tahun 1979, di mana pada saat itu pangeran mahkota terakhir dari negara kerajaan Iran itu yaitu Reza Pahlavi itu tuh digulingkan oleh rakyatnya dan lalu diganti oleh Ayatollah Khomeini. Nah, Ayatollah Khomeini ini lalu menjadi supreme leadernya Iran dan lalu ngejatuhin sistem monarki yang ada di Iran. Kenapa dijatuhin sama si Ayatollah ini? Karena kalau menurut dia itu tuh nggak sejalan sama ajaran Islam yang dia percayain. Nah, selain itu hubungannya juga dengan Arab Saudi, jadi tuh Ayatollah ini bisa dibilang agak anti-Western gitu dan dia nggak suka sama USA. Sedangkan kalau yang kita tahu nih ya, Arab Saudi itu kan satu aliansi nih dengan Amerika Serikat. Jadi itu juga sih yang menyebabkan hubungan mereka kayaknya masih memanas gitu. Nah, terus faktor penting lainnya yang aku tahu nih, yang kenapa Arab Saudi sama Iran itu masih berkonflik dan bahkan akar konfliknya itu apa. Jadi tuh mereka tuh kan Iran dan Arab Saudi itu sebenarnya sama-sama negara Muslim ya, tapi tuh mereka punya aliran Islam yang berbeda. Di mana kalau Iran itu tuh mereka mengikuti aliran Islam Syiah, sedangkan kalau Arab Saudi itu mengikuti aliran Islam Sunni. Nah, Ayatollah ini ingin membangun Iran sebagai kekuatan regional yang baru lewat aliran Islam Syiah, yang tentunya ya hal ini nggak disambut baik dong oleh Arab Saudi, karena Arab Saudi sendiri nganggep kalau secara tradisional mereka nih yang sebenarnya memiliki apa ya kekuatan atau bahkan menjadi pemimpin dari dunia Muslim itu sendiri. Gitu sih yang aku tahu. Oh, berarti kalau dari tahun 79 berarti udah 40 tahunan nggak sih? Atau gue salah ngitung bisa jadi 40 tahunan ya? Berarti emang Iya udah sih, kurang lama lebih banget. udah 40 tahun sih benar-benar. Iya, ya benar. Berarti udah jauh banget ya nggak mulusnya sih hubungannya. Terus belakangannya jadi manas lagi nggak sih hubungannya Iran sama Arab Saudi? Sampai tuh, kalau nggak salah gue tuh 2016 tuh si Arab Saudi tuh sampai mutusin hubungan diplomatik gitu nggak sih sama Iran? Itu kira-kira kenapa sih kok bisa Iya, sih iya. sampai si konfliknya tuh sampai di titik dia mutusin hubungan diplomatik gitu? Kira kenapa sih? Iya sih, bener. Dari yang aku baca juga kemarin tuh pas tahun 2016 tuh mereka tuh mutusin hubungan diplomatiknya gitu. Sebenarnya dari yang aku baca nih ya, kayak itu tuh gara-gara ada satu orang tokoh yang sangat berpengaruh di Arab Saudi. Namanya tuh Sheikh Nimr Bakir Al-Nimr. Nah, dia ini tuh adalah ulama di Arab Saudi, tapi kan kayak yang tadi Fania udah bilang ya, kalau misalnya di Arab Saudi tuh mayoritasnya adalah Islam Sunni. Tapi kalau si Al-Nimr ini adalah ulama yang aliran itu Syiah, tapi dia ada di Arab Saudi. Jadi seperti yang kita tahu gitu kan, kalau Syiah di Arab Saudi itu kayak apa ya, terpinggirkan gitu loh, kayak didiskriminasi, terus kayak didiskriminasi itu nggak cuma di satu bidang doang lagi, kayak misalnya pokoknya semuanya tuh kayak bener-bener ditekan banget lah si kelompok Syiah ini, baik di bidang pendidikan lah, pekerjaan lah, hukum lah, pokoknya bener-bener kasihan banget lah didiskriminasi. Nah, gara-gara ketidakadilan itulah makanya si Nimr Bakr Al-Nimr ini muncul sebagai salah satu tokoh yang paling vokal di Arab Saudi dalam perjuangin hak-haknya kaum Syiah. Nah, tapi udah gitu sebenarnya sepak terjangnya si ulama ini tuh udah dari lama banget, dari sejak tahun 2011 sampai 2012-an waktu lagi ada Arab Spring. Dia tuh aktif banget dalam ikutan protes terhadap pemerintah Arab Saudi. Kayak dia tuh kayak accuse media sama kerajaan Arab Saudi itu sebagai apa ya, pihak-pihak yang nutup-nutupin penindasan dan pembantaian yang dilakukan Arab Saudi terhadap kaum Syiah di Arab Saudi. Terus akhirnya
pastinya dengan tindakannya si Bakir Al-Nimr ini, dia ini ya dapat dukungan gitu dari banyak orang, terutama dari kaum Syiah. Akhirnya gerakannya ini sampai-sampai si Bakir Al-Nimr ini tuh pernah berani ngancem ke pemerintah Arab gitu, kayak kalau misalnya hak Syiah nggak dikasih, kalau misalnya lu tetap nggak perhatiin kita bakalan bentuk negara sendiri aja, kita bakalan lepas dari Arab Saudi aja gitu, terutama di 2 kota di Arab Saudi. Kotanya itu namanya kota Qatif sama Al Ahsan. Jadi dia pengen kayak Qatif sama Al Ahsan ini pisah aja lah dari Arab Saudi, terus kayak kita bikin negara Syiah sendiri. Nah, makanya kan gara-gara aktivitas-aktivitas yang dia lakuin ini, makanya kayak Arab Saudi tuh ngecap, gila nih si Al-Nimr kayak teroris gitu ya, kayak pokoknya nggak bener gitulah, kayak berlawanan sama apa yang pemerintahnya pengen. Terus akhirnya pada tahun 2014 lalu tuh akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Tapi on the other hand, Iran yang notabene-nya itu mayoritas Syiah negaranya, justru tuh membela Al-Nimr gitu, karena bilang ya Al-Nimr pantas-pantas aja lah ya, maksudnya membela hak-hak kaum Syiah yang terpinggirkan di Arab Saudi. Terus akhirnya bahkan pas Iran dengar kalau misalnya Al-Nimr mau dieksekusi, dia itu sampai ngancam pemerintahan Arab Saudi kalau misalnya mereka tetap hukum mati Al-Nimr, si Iran ini bakalan balas dendam gitu sih. Oh gitu, tapi ujung-ujungnya si Al-Nimr itu juga ujung-ujungnya dieksekusi mati nggak sih tahun 2016 kalau nggak salah gue? Iya benar, tetap dieksekusi akhirnya di tahun 2016 sama pokoknya dia tuh dieksekusi massal gitulah sama 40-an lebih orang yang dianggap penjahat sama Arab Saudi. Dan akhirnya gara-gara eksekusinya di tahun 2016 ini nih muncullah tuh chaos di mana-mana. Masyarakat Iran tuh di Iran juga banyak chaos gitu ya, kayak protes, unjuk rasa, terus berusaha nerobos masuk ke kedutaan besar Arab Saudi di Iran. Bahkan mereka juga berusaha masuk sama protes di depannya konsulat Arab Saudi di Mashhad. Terus bahkan gilanya lagi, kantor kedutaannya Arab Saudi di Iran ini sampai dilemparin bom gitu loh sama orang-orang Iran yang lagi protes-protes ini. Terus pas aku baca-baca juga ternyata chaos-nya ini yang pokoknya orang-orang yang nggak setuju sama eksekusi matinya Al-Nimr ini nggak cuma terjadi di Arab sama di Iran doang, tapi ternyata juga nyebar ke negara-negara lain, kayak misalnya di Lebanon, Pakistan, India, terus banyak deh pokoknya negara-negara sama organisasi-organisasi gitu yang against keputusan pemerintah Arab dalam eksekusi Al-Nimr ini. Nah, mungkin gue mau nambahin dikit dari Natasha tadi ya, kayak nih setahu gue nih ya, kayak tapi itu ternyata nggak cuma protes gitu loh, kayak bahkan orang-orang kayak petinggi pemerintahan Iran sendiri tuh kayak mengecam gitu loh, kayak Arab Saudi, kok lu eksekusi si Al-Nimr ini sih gitu, kayak karena bahkan supreme leadernya yang sekarang aja menyamain kayak si aksi eksekusinya itu sama dengan kayak aksi eksekusinya ISIS gitu loh. Jadi kayak apa presidennya Iran tuh kayak Hasan Rouhani juga bilang kalau eksekusi matinya itu tuh sangat tidak berkeprimanusiaan gitu. Iya benar sih. Apalagi gara-gara itu ya udah sampai kayak pemimpinnya ngomong sendiri gitu kan, jadi ketegangannya itu makin muncak gitu kan dari antara kedua negara ini. Akhirnya di Arab Saudi ini mutusin deh hubungan diplomatiknya sama Iran. Gara-gara Arab Saudi mutusin hubungan diplomatiknya sama Iran ini, banyak negara juga yang akhirnya ngikutin jejaknya Arab Saudi ternyata, kayak misalnya ada Bahrain, Sudan, Kuwait, Somalia, dan beberapa negara yang lain tuh akhirnya juga mutusin hubungan diplomatiknya sama Iran dengan alasan karena mereka nganggep Iran tuh kayak nggak berhasil jagain keamanan diplomat Arab di Iran kan. Soalnya tadi aku udah ceritain ya kalau misalnya banyak yang mau dibom, diterobos masuk gitu kan, jadi kan kayak nggak aman, makanya banyak negara yang akhirnya juga mutusin aja gitu, soalnya takut kalau diplomatnya ntar kenapa-napa gitu. Oh gitu, berarti eskalasinya tuh sampai nambah aktor juga ya sebenarnya. Terus sepemahaman gue tuh Indo juga ada peran nggak sih sebenarnya di konfliknya Iran sama Arab ini? Nah, betul tuh kata Zizi. Ya, Indonesia itu sebenarnya nggak ngikutin negara-negara lain yang mutusin hubungan diplomatiknya, karena kan juga udah established sejak lama ya, dan mereka Indonesia sama Arab, Indonesia sama Iran sendiri tuh punya hubungan diplomatik yang bersahabat lah, bisa dibilang gitu. Nah, akhirnya Indo tuh kayak merasa punya obligasi gitu loh, kayak buat ngedamain dua orang ini. Akhirnya mereka Indo lewat Kemlunya sendiri tuh nawarin untuk menjadi mediator konflik gitu. Oh gitu ya, ya. Maksudnya kalau bahas-bahas konflik tuh pasti sering banget tuh istilah mediator, mediasi gitu-gitu. Jadi sebenarnya mediasi itu konsepnya gimana sih? Kayak Fania nih kayaknya tadi mau sharing. Gimana Van? Oke deh, aku sharing ada yang aku tahu ya tentang mediasi. Jadi kalau
berdasarkan tulisan yang aku baca itu dari William Gartman dan Saidat Sofal, itu tuh mereka ngedefinisiin mediasi itu sebagai bentuk intervensi pihak ketiga dalam sebuah konflik dan berkontribusi juga dalam pengurangan tensi konflik atau mencari penyelesaiannya melalui negosiasi. Tapi untuk menjalankan intervensi ini, tentunya pihak yang berkonflik itu harus setuju dengan adanya pengadaan intervensi. Nggak bisa dong kalau misalnya mau asal intervensi aja, itu namanya bukan mediasi kalau gitu. Nah, yang bikin mediasi itu beda sama proses peacemaking lainnya, itu tuh mediasi itu sifatnya intervensi tapi tanpa kekuatan militer. Prosesnya juga bukan untuk memenangkan salah satu pihak aja atau satu pihak kalah gitu kan ya. Tapi tuh tujuannya adalah untuk membentuk channel komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Sebenarnya tujuan utamanya itu untuk mengubah persepsi pihak yang berkonflik tentang lawannya supaya mempermudah proses komunikasi dan pencapaian kompromi, bahkan kalau bisa bahkan sampai negosiasi. Tapi meskipun pihak ketiga ini berperan dalam ngerumusin penyelesaian konfliknya, pihak yang berkonflik ini boleh kok nggak ngikutin perumusan penyelesaian konflik itu. Itu sih yang aku tahu. Oh gitu ya, berarti gitu ya sebenarnya konsep mediasi itu kayak gitu. Terus di tengah-tengah konfliknya Iran sama Arab Saudi itu, terus Rasya kali ya, mungkin menurut lu gimana sih perannya Indonesia sebagai mediator gitu? Nah, kayak seperti yang tadi gue bilang kan Indonesia tuh selain punya obligasi, dia juga punya kelebihan gitu buat jadi moderator. Karena pertama dia punya hubungan yang netral gitu kan sama keduanya dan punya hubungan baik. Terus Indonesia juga nggak punya kepentingan tuh di Timur Tengah secara geostrategis. Terus juga ataupun secara politis pun dia nggak punya kayak negara-negara di sekitarnya gitu kan. Nah, semua itu tuh bisa jadi keuntungan gitu loh kayak buat Indonesia untuk jadi mediator dan bisa kayak initiate dialog gitu sama kedua negara ini gitu. Nah, langkah Indonesia itu pertama seperti tadi gue bilang juga kayak lewat Kemlunya sendiri dengan cara confidence building measures ini kayak Menlu Indonesia tuh Retno Marsudi itu menjalin kontak gitu dengan Menlu Iran Muhammad Javad Zarif kalau nggak salah namanya. Terus juga kontak langsung sama Raja Salman bin Abdul Aziz. Nah, sebenarnya tujuannya tuh untuk ngajak gitu loh kayak Arban Iran ini tolonglah kayak untuk saling menghindari tindakan-tindakan yang bisa ngarah kayak eskalasi konflik atau sampai konflik terbuka gitu. Ya, terus Indo juga kayak memanfaatin momentum-momentum ini dari konferensi organisasi-organisasi di regionalnya dan juga kayak organisasi kerjasama Islam tuh OKI. Nah, buat nyampein pesan-pesan si perdamaian itu. Nah, terus juga Indonesia sendiri tuh ngusulin untuk membentuk semacam code of conduct gitu kayak buat jadi prinsip biar ada kepercayaan gitu, jadi ada trust building gitu setiap konferensinya. Dan juga kayak buat menghormati kedaulatan negara-negara lain yang untuk mencegah biar nggak ada konflik ke depannya gitu sesama negara Muslim. Nah, terus lagi nih kalau menurut William Zartman nggak salah dan dia tuh bilang kalau Indonesia tuh dalam konteks sebagai mediator ini tuh sebenarnya cuma bisa dikategoriin sebagai komunikator dan formulator. Jadi komunikator tuh ya dia cuma jadi perantara gitu ya dalam komunikasi antara Iran sama Arab sendiri. Dan kalau konteksnya formulator tuh kayak Indonesia tuh kayak bisa came up with idea gitu kayak buat gimana sih nyariin solusi konfliknya gitu yang terbaik untuk kedua negara ini gitu. Tapi kayak bukan untuk mengubah kayak si nature dari problem sendiri sih yang kayak kontribusi ke faktor-faktor di sekitar konfliknya gitu. Nah, yang bisa dilakukan Indonesia tuh cuma bisa kayak ngubah sudut pandang Iran dan Arab aja gitu secara pelan-pelan sekaligus kayak tarik dukungan negara-negara lain untuk kayak yang tadi yang memutus hubungan diplomasi tadi kan kayak untuk kembali mendukung situasi ini jadi lebih better lah istilahnya gitu. Jadi konfliknya tuh agak tone down gitu. Nah, tapi juga nih kalau berdasarkan si Kenneth Kressel kalau nggak salah. Nah, pendekatan Indonesia ini sebenarnya sifatnya itu non-direktif, jadi nggak langsung gitu ke negaranya. Caranya cuma dengan bikin iklim sebaik-baiknya di sekitar wilayah, di sekitar environment konfliknya itu untuk mendorong perdamaian. Jadi seperti tadi gue bilang, kayak konferensi OKI gitu, dan buat nyampein pesan perdamaian, gitu sih. Oh gitu ya, oke, I see, paham. Terus dengan progres yang sekarang ini, menurut lu strateginya Indo buat jadi mediator untuk ngemediasiin si konfliknya Iran sama Arab Saudi itu gimana menurut lu, Sya? Sebenarnya sih untuk kalau bilang strateginya gimana gitu ya, menurutku itu masih terlalu awal sih, kayak too early aja gitu buat tentuin Indo ke depannya bakal ngadepin mengandalkan strategi apa gitu sebagai mediator di konflik itu. Karena kayak konflik si Iran Arab itu masih kayak dalam tahapan paling awal gitu loh untuk memulai mediasi, jadi kayak masih di tahapan pramediasi gitu sebenarnya. Nah, tapi kalau melihat progres dan langkah-langkah yang udah diambil sama Indonesia sendiri, kayak sampai sekarang ini, kayak kemungkinan sih Indonesia bakal bisa ambil strategi komunikasi fasilitatif, kayak basically mediatornya lebih pasif gitu dan nggak
nyentuh si substansi konfliknya gitu. Misalkan mempermasalahkan, oh pihak Irannya gini sih, mungkin itu bisa dari dalam. Nah itu nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi kayak dari luar konfliknya aja sih, dari cuma mengakomodasi doang gitu, tapi tanpa nyentuh akar atau inti konfliknya gitu. Mau nambahin sedikit sih karena lagi ngomongin tentang strategi mediasi juga. Jadi itu buat milih strategi mediasi juga kan dipengaruhi beberapa hal nih. Kalau Indonesia kan punya hubungan juga nih yang baik sama Iran dan sama Arab Saudi. Terus Indonesia juga dikategorikan sebagai negara middle power. Jadi seharusnya nggak akan sih mempengaruhi atau bahkan sampai maksa kedua pihak yang berkonflik yaitu Iran dan Arab Saudi untuk saling berdialog kayak negara-negara yang tentunya punya power yang lebih kayak negara-negara hegemon gitu sih. Oke. Nah, jadi tadi kita udah paham ya, berarti kenapa Indo punya kelebihan untuk jadi mediator. Berarti kayak punya modal buat jadi mediator dalam konfliknya Iran sama Arab Saudi. Kayak tadi Indonesia punya hubungan diplomatik yang baik lah sama kedua negaranya. Terus Indo sebagai negara terbesar dengan populasi Muslim terbanyak di dunia yang jadi kayak mempererat deh hubungannya sama kedua negara tersebut. Tapi kira-kira tuh untuk Indo sendiri tuh kepentingan atau motifnya itu apa ya pas dia buat dia jadi mediator itu kira-kira motif dari Indonesianya apa sih? Nah, gue mau nyoba jawab ya. Kalau sepengetahuan gue sih ini ya, kalau berdasarkan motif mediasi yang dipaparin sama Zartman dan Tufal juga, Indonesia jadi mediator itu didorong oleh dua motif nih. Yang motif yang pertama itu motif defensif, yaitu basically buat jaga hubungan internasional dan kondisi Indonesia sendiri. Karena seperti yang kita semua tahu nih, konflik yang berkelanjutan pasti juga akan berdampak pada melemahnya aliansi secara internasional dan juga mengubah konstelasi kekuatan regional maupun global. Nah, kemudian motif keduanya itu untuk menyebarkan pengaruh Indonesia secara internasional. Biar kita lebih paham lagi tentang kedua motif itu, kayaknya lebih baik kalau kita dalaminya pakai analisis pin approach. Kira-kira kayaknya kalian juga udah pasti udah paham kan ya tentang pin approach? Aku pernah dengar sih, Dit, tapi mungkin bisa tolong jelasin lagi deh, Dit. Siapa tahu kan banyak juga nih dari pendengar kita yang belum paham atau mungkin kayak belum pernah dengar apa sih pin approach. Oke. Kalau gitu sekalian aja kita masukin ke kasus yang lagi kita bahas ini aja ya. Jadi, PIN itu kan singkatan dari position, interest, dan juga needs. Nah, sekarang coba kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama itu dari aspek position. Seperti yang udah dijelasin sama Rasya tadi, Indonesia itu pihak netral dalam konflik ini. Dari sejarahnya sendiri, Indonesia udah punya hubungan diplomatik yang baik dengan Arab Saudi dan Iran, dan hubungan itu tuh udah mulai sejak tahun 1950-an, yang mana berarti itu kan kayak cuma 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia ya, yang berarti itu kan awal banget dan udah berarti udah come all the way back gitulah. Nah, di waktu-waktu sekitar konflik ini juga, Indonesia itu nggak ikut mutusin hubungan diplomatik dengan Iran, nggak seperti Bahrain, Sudan, ataupun Somalia. Nah, tapi di sisi lain, Indonesia juga nggak ngerusak hubungan dengan Arab Saudi, ataupun ngegas hubungannya dengan cara bikin aliansi dengan Arab Saudi. Nah, hal ini itu membuat hubungan diplomatik Indonesia dengan kedua negara tersebut itu tuh stabil. Ini bisa masuk ke gambaran yang bagus tentang kebijakan luar negeri Indonesia yang prinsipnya bebas aktif. Kemudian, Indonesia juga seperti yang tadi udah jelasin sebelumnya juga, nih Indonesia itu nggak punya interest secara geostrategis ataupun politis di Timur Tengah. Jadi, kedua negara tersebut itu nggak akan punya kecurigaan akan posisi ataupun maksud tersembunyi Indonesia di wilayah Timur Tengah dalam melakukan mediasi ini. Nah, itu tadi bisa ngerefleksiin motif defensif Indonesia dalam aspek position, yaitu untuk menjaga konstelasi kekuatan. Nah, kalau berdasarkan motif kedua nih, yang untuk menyebarkan pengaruh Indonesia secara internasional, bisa dilihat dari gimana Indonesia aktif terlibat dalam upaya perdamaian di Timur Tengah. Pada dasarnya juga, Indonesia, Arab Saudi, dan Iran itu merupakan wajah utama representasi kaum muslim di dunia internasional. Sebab mereka punya jumlah penduduk muslim yang paling banyak, dan pengaruh mereka itu juga bisa dibilang lumayan besar lah ya. Oh, aku mau nambahin, Dit. Barusan nih aku lihat di The Pew Forum on Religion and Public Life. Nyebutin kalau katanya tuh jumlah penduduk muslim di Indonesia tuh ternyata mencapai 209,1 juta jiwa, atau 87,2% dari total penduduk. Itu tuh kayak 13,1%-nya dari seluruh umat muslim di dunia. Banyak banget ya. Nah kan, bener kan, banyak banget.
Nah, terus lagi, nggak cuma banyak, masyarakat Muslim di Indonesia itu juga melalui ormas ataupun ulama yang aktif dalam organisasi kerjasama Islam atau OKI, mereka juga dapat berperan besar dalam shaping jalan keluar yang damai atau melalui mediasi dengan cara berkontribusi pada diskusi OKI. Selain itu, Indonesia juga udah punya backing berupa pengalaman mediasi seperti pada konflik Thailand dan Kamboja di tahun 2011 maupun pada konflik Filipina Selatan di mana konfliknya itu tuh antara pemerintah Filipina yang mendiskriminasi bangsa Moro yang merupakan mayoritas pemeluk agama Islam pada tahun 1991. Nah, nggak cuma itu aja. Indonesia juga berperan besar dalam upaya perdamaian konflik Palestina. Sampai-sampai Indonesia itu ngadain konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI kelima tentang Palestina dan Al-Quds Al-Syarif di Jakarta. Nah, dari konferensi tersebut, ada hasil berupa 23 butir persetujuan yang mendukung Palestina terkait konfliknya sama Israel. Terus, nggak cuma itu aja. Kalau kita melihat posisi Indonesia secara personal ke masing-masing negara, yaitu ke Arab Saudi dan ke Iran, kalau dengan Iran sendiri, meskipun Iran mengikuti aliran Syiah dan Indonesia itu merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar, Muslimnya itu Muslim Sunni ya kalau di Indonesia, beda sama di Iran yang merupakan Syiah. Nah, meskipun ada perbedaan di aliran Islamnya sendiri, berdasarkan survei di tahun 2013 oleh BBC World Service, 98% warga Indonesia memiliki pandangan yang positif terhadap Iran. Nah, hal ini dapat menjamin hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan juga Iran. Kalau dengan Arab Saudi sendiri, Indonesia itu merupakan penyumbang jemaah haji dan umroh terbesar kedua setelah Mesir. Kenapa sih hal ini penting? Soalnya, berdasarkan data dari International Business Times, haji dan umroh itu menyumbang 18,6 miliar terhadap pendapatan Arab Saudi. Dan ini juga tuh menjadi penyumbang devisa terbesar kedua bagi Arab Saudi setelah perdagangan minyak. Terus aku mau nambahin dikit sih ke poin interest-nya kali ya. Nah, kalau secara luasnya tuh Indonesia tuh mencegah perang besar antara Iran dan Arab Saudi untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah. Sekarang aja konflik Iran dan Arab Saudi ini kan udah melahirkan proxy war di Suriah, Yaman, dan bahkan negara-negara di Asia Tengah dan wilayah Balkan, sampai-sampai dijuluki perang dingin Timur Tengah oleh banyak akademisi dan juga oleh para jurnalis di luar sana. Terus kalau secara spesifik juga, kalau dengan Iran, itu Indonesia itu butuh untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara menjaga kelancaran kerjasama ekonomi dengan Iran jika sanksi terkait nuklir terhadap Iran itu dicabut. Ini tuh terkait dengan Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA tentang program nuklir di Iran yang disetujui oleh Tiongkok, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan pada 14 Juli 2015. Melalui JCPOA ini, sanksi-sanksi ekonomi terkait nuklir yang diberikan ke Iran bisa dicabut kalau Iran itu menuruti tuntutan JCPOA, dan program nuklir Iran sudah diverifikasi sebagai program nuklir yang damai oleh International Atomic Energy Agency, sehingga membuka kesempatan kerjasama ekonomi yang makin luas bagi Indonesia dan juga Iran. Nah, kalau untuk dengan Arab Saudi sendiri, itu untuk memenuhi kepentingan ekonominya Indonesia. Kayak kan di tahun 2013 hingga 2015 itu, Arab Saudi itu merupakan negara dengan tujuan keberangkatan nomor 1 bagi TKI dari Indonesia. Kalau melihat data Bank Indonesia, itu menyatakan bahwa hingga akhir tahun 2014, itu terdapat 1,01 juta TKI yang bekerja di Arab Saudi. Nah, kenapa sih ini penting? Sebenarnya TKI itu kan, karena TKI itu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Di tahun 2015 sendiri, TKI di Arab Saudi itu menyumbangkan kurang lebih 2,763 juta dolar Amerika terhadap devisa Indonesia. Berarti kalau ya gitu sih kalau dari sisi interest. Oh, berarti kalau dari sisi interest tuh kalau yang dijelasin sama Dita tadi sebelumnya tuh itu berarti untuk memenuhi motif defensif nggak sih? Berarti untuk jaga hubungan internasional sama negara lain, terus juga untuk ngejaga kondisi Indonesia sendiri, ya nggak sih berarti? Nah, itu benar. Kalau dari sisi needs atau kebutuhan, pertama, Indonesia butuh untuk memenuhi kewajibannya, yaitu perlindungan bagi warga negara Indonesia, khususnya TKI yang menetap di Arab Saudi dan juga Iran. Soalnya, seperti yang kita tahu nih ya, ada banyak banget kasus mengenai TKI di Arab Saudi. Nah, kasus itu biasanya tentang hukuman pancung, ataupun pelanggaran hukum lainnya.
Nah, untuk mengurusi hal tersebut itu tentu perlu koordinasi dari Kementerian Luar Negeri dan juga dari aktor-aktor pemerintahan lainnya, baik aktor pemerintahan dari Indonesia dan juga Arab Saudi. Nah, pada hal itu tuh meskipun sekarang udah ribet, contohnya juga ada kasus berupa kasus Tuti Tursilawati, di mana pemerintah Arab Saudi melakukan eksekusi tanpa memberitahu pemerintah Indonesia. Nah, kalau pas nggak ada konflik aja udah bisa terjadi pelanggaran kayak gitu, gimana kalau Arab Saudi ada konflik kan? Bisa-bisa jadi semakin keruh lagi. Jadi, kondisi warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi ataupun di Iran itu dapat semakin terancam, dan penanganan yang bisa dilakukan oleh Indonesia itu juga semakin sulit. Oh iya, aku juga ingat nih, Dit, kalau nggak salah kebutuhan itu tuh sejalan sama salah satu fokus kebijakan luar negeri 5 tahun ke depan dari Menteri Luar Negeri kita, Retno Marsudi kan, di tahun 2015 lalu, yang apa sih intinya meningkatkan perlindungan terhadap warga negara dan badan hukum Indonesia gitu. Nah, benar banget, Natasha. Selain itu, Indonesia juga butuh menjaga kestabilan ekonominya dengan menjaga hubungan perdagangan dengan Iran dan Arab Saudi, terutama dalam sektor migas. Soalnya nih ya, Arab Saudi dan Iran itu kan sama-sama anggota OPEC. Nah, kalau mereka ada konflik, maka konflik di antara mereka itu dapat mempengaruhi fluktuasi pada harga minyak. Padahal, naik turunnya harga minyak juga pasti akan berdampak pada pengeluaran APBN Indonesia untuk subsidi BBM. Padahal seperti yang kita tahu, subsidi BBM itu suatu hal yang yang bisa dibilang sangat penting di Indonesia. Karena masih banyak sekali masyarakat ekonomi rendah yang bergantung pada subsidi BBM, dan bahkan subsidi BBM tuh harus naik turunnya ataupun ada tidaknya subsidi BBM tuh bisa nyebabin konflik ataupun demo massa di Indonesia sendiri kan. Nah, kalau dari apa yang udah disebutin tadi, bisa dibilang bahwa dua kebutuhan di atas itu merefleksikan motif defensif dari Indonesia. Kemudian, untuk memenuhi motif yang kedua, yaitu motif menyebarkan pengaruh Indonesia secara internasional, Indonesia butuh pengakuan sebagai negara middle power. Di sisi lain, posisi Indonesia sebagai mediator ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri bebas aktif mereka itu masih ada kok, mereka masih taat sama kebijakan luar negeri bebas aktif itu kok. Kenapa sih? Soalnya pada tahun 2015 sampai tahun 2016 kemarin, banyak pengamat dan akademisi yang menganggap bahwa Indonesia itu mengalami penurunan keterlibatan dalam politik internasional, yang mana hal ini tuh kurang sesuai dengan prinsip aktif dari politik bebas aktif yang menjadi dasar Indonesia sejak zaman dahulu. Gue mungkin mau nambahin dikit kali ya dari Dita yang diomongin sama Dita. Mungkin mediasi ini juga mungkin bisa jadi ajang gitu loh, kayak buat Indonesia nunjukin kayak kepemimpinannya itu nggak cuma terbatas di regional ASEAN, regional ASEAN doang gitu, tapi juga bisa gerak sebagai kayak negara dengan status middle power gitu, kayak di wilayah ataupun dalam kancah global gitu loh. Soalnya kalau ngomongin soal Timur Tengah gitu, Indonesia kan anggota OKI tuh, dan juga kayak salah satu penggagas gitu kayak New ASEAN African Strategic Partnership dan ASEAN Africa Center. Tambah lagi kan dulu juga ada konferensi ini kan KAA, ya kan juga itu diikutin sama Saudi, Arab sama Iran juga tuh kalau nggak salah gitu. Oh, I see. Detail juga ternyata ya si position, interest sama need approach-nya ternyata detail banget ya. Terus dari tadi berarti udah kelihatan nggak sih, berarti Indonesia tuh punya modal yang banyak buat jadi mediator. Terus Indo juga punya motif yang lumayan strong ya, kayak tadi udah dibahas udah dielaborasiin sama Dita sama Fania lewat pin approach, position, interest, and needs. Nah, sekarang emang proses mediasi itu tadi kayak yang dijelasin sama Rasya tuh kan masih dalam tahap pramediasi nggak sih berarti? Dan Indo tuh udah mulai taking peaceful steps buat ngebentuk atmosfer yang prime buat kedua negara, Iran sama Arab Saudi, buat ngambil jalur damai. Nah, seru juga ya ngobrolin in-depth tentang konflik sama mediasi konflik ini, seru banget ternyata. Iya emang sih, gibahin orang berantem tuh emang paling seru sih. Oke. Thank you banget loh teman-teman semua udah datang hari ini ngobrol sama gue, eye opening banget. Gue jadi lebih kepo sejujurnya nih tentang konflik Iran sama Arab, dan kayaknya abis ini bakal baca-baca buat belajar lebih dalam lagi sih gue. Thank you so much for the talk, dan thank you juga buat yang udah denger dan nonton episode podcast GNB Gerombolan Non-Blok hari ini. Stay tune dan jangan lupa untuk stay tune di video-video di episode-episode selanjutnya. Thank you, bye.